Ya, shalom semuanya. Balik lagi bersama gue Baginda Nathan, teman-teman. Di video kali ini gue mau sedikit mereview dan mengkritik mengenai perdebatan lintas agama antara Kristen dan Islam dengan tema kitab mana yang lebih pantas disebut sebagai kitab suci, apakah Al-Quran atau Alkitab atau Bible, ya kan? Nah, debat ini diadakan di Graham Wallaf Center, yaitu yang ada di Surabaya, teman-teman. Dan gue ambil video untuk mereviewnya itu dari channel Graham Wallaf Channel. Nanti kalian bisa cek aja di sana Graham Wallaf Channel. Tapi gue di sini juga bakalan mereview dan sekaligus juga ingin mengkritik mengenai perdebatan tersebut. Nah, jadi untuk kalian teman-teman yang menonton ini, dibantu dulu untuk like, comment, and share, and subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Oke, mari langsung aja kita mulai ke reviewnya. Let's go. Salam semuanya, para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, semua teman-teman di sini. Saya Samuel Siahaan, saya mahasiswa lulusan dari Trisakti, jurusan Desain Produk Industri, dan saya juga seorang pendeta yang diangkat di suatu sinode GIAE atau Gereja Yesus Elohim atau Allah Esa, ya. Saya juga pekerja seni, terutama di bidang musik yang cukup lama, lebih dari 15 tahun bekerja di dalam negeri dan di luar negeri, dan baru pulang dari Hong Kong kemarin 3 bulan lalu. Tapi juga sembari menginjil juga di luar, karena kerja saya itu cuma 3 jam. Kalau ada kerjaan lain secara profesional dan dibayar di luar daripada visa kerja, saya dideportasi gitu. Nah, sekarang ini sepertinya ini debat saya kedua bersama Tauhid, ya. Ya. Dulu Pak di Edi, Jogja. ya. Dulu di Jogja bersama teman saya Revan Setiawan dan melawan Ustadz Rizky, ya, dan rekannya. Jadi sekarang ini saya juga aktif di medsos seperti TikTok, dalam penginjilan, juga dalam pengajaran, terutama sekarang lebih fokus di dalam ruang lingkup kekristenan saja, pengajaran tentang Alkitab secara tekstual dan secara umum, bukan dari denom tertentu, tetapi secara Alkitabiah saja. Selain daripada bekerja sehari-hari menjalankan usaha, saya juga sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Saya rasa itu saja dari saya, cukup jelas ya teman-teman, ya. Ya, terima kasih. Dilanjut Bang Rudi. Tes. Ya. Selamat siang kepada hadirin semua, ya. Kalau kami nyebutnya shalom, ya. Nanti Nandar pandai memanjang-manjang itu, ya Nandar. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Yohanes, ya. Kalau marganya Huta Galung, ya, Huta Galung. Sorry, maaf, saya agak flu dan agak batuk dikit, karena sebenarnya batuknya belum ada, flunya masih ada dari Pekanbaru hujan. Jadi kena hujan sampai sini, ya inilah, ya, nggak apa-apa. Ya, saya lulusan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2000, dan sekarang ngambil juga hukum. Doakan bulan 10 ini saya lulus, sidang skripsinya bulan 7, bulan 10 wisuda. Jadi nanti gelarnya ada 2 ST SH. Didoakan saja. Nah, diskusi seperti ini dulu sudah pernah saya lakukan waktu itu dengan Pak Ustadz Moko Ginta almarhum di Pekanbaru tahun 2010. Kemudian tahun 2011 waktu itu dengan saya lupa namanya, beliau berdua, ya, 2 lawan 1 waktu itu. Dan 2011 itu 2 kali saya melakukan dialog dan diskusi. Nah, kalau sekarang saya hadir di Surabaya ini, kemarin dihubungi Gus Imron. Gus Imron ini sudah lama saya kenal, dari tahun 2020. Waktu itu beliau membuka, ya ini Graham Wallaf, ya. Ini Tauhid, ya, Graham Wallaf. Beliau membuka Graham Wallaf dan ada medianya di dunia maya. Kemudian beliau ngajak saya, Mas, ayo kita mainkan Graham Wallaf, gitu, ya, maksudnya mainkan, kita majukan, kita apakan. Waktu itu, oh, oke Gus, mainkan. Masuklah saya ke situ.
sebagai pemateri, dan waktu itu meletup. Ya, saya ingat sekali itu tahun 2000-an ya, ramai penonton segala macam ya, dan situlah debat bermartabat. Kenapa? Ada aturan main, rule-nya ada. Kemudian itu dicontoh oleh banyak grup lain ya. Cuman yang saya lihat yang paling bermartabat ya di Geraham Mualaf itu ya. Itulah yang bisa saya perkenalkan. Nah, kalau kehadiran saya di sini, saya bukan seorang pendeta, bukan seorang apologet, tapi pendebat. Jadi pendebatnya bukan hanya kepada teman-teman Muslim, sesama Kristen pun saya debat. Namanya pendebat, kan gitu. Salah-salah cakap di debat, ya kan. Jadi terkadang orang-orang dunia maya pun yang baik yang Kristen kadang kurang senang kepada saya, itu hal yang wajar. Karena saya iya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Saya nggak mau ke kiri, nggak mau ke kanan ya, lurus saja. Itulah yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih semuanya, selamat siang. Baik, tadi itu dari sang debater dan pendeta Samuel. Terima kasih. Selanjutnya dari pembicara Muslim, Bang Nandar atau Mas Ardiansah dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Yonatan Nandar. Ya, adapun nama asli Yonatan Nandar ini kan hanya nama panggung. Nama asli saya Endang Sunandar. Ya, saya dari suku Sunda. Dari suku Sunda, kebetulan lama kuliah di Surabaya dan di Sidoarjo. Saya lulusan UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2028. Ini ada senior saya, Ustadz Masyud, ada Ustadz Ipung. Ya. Dan 2013 saya melanjutkan kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2017. Kemudian 2019 saya mengikuti PKPA, kemudian ujian advokat, kemudian 2019 pula saya disumpah menjadi seorang advokat. Jadi saya ini selain sebagai debater juga sebagai advokat, ya. Dan selama ini aktif dakwah di dunia media sosial, yaitu dunia pertiktokan, YouTube. Nama YouTube saya Yonatan Nandar. Nama YouTube saya Yonatan Nandar dan Kanda Yonat Channel. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum subscribe, di subscribe channel YouTube saya Yonatan Nandar dan Kanda Yonat Channel. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja perkenalan dari saya tanpa memperpanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid atas acara terselenggaranya acara ini. Yang kedua, terima kasih saudara-saudara yang sudah hadir di sini, yang saya hormati juga. Yang pertama ada ibu saya yang sedang menonton, istri saya yang sedang di kamar karena menunggu anak saya. Yang kedua, di sini ada Ustadz Masud, dan juga ada banyak sekali ustadz-ustadz di sini. Ustadz Ipung juga, dan juga Prof. Menahem Ali, dan para kiai yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Baik, perkenalkan, nama saya Ardian Syarif Budi Utomo. Saya lulusan Universitas Negeri Surabaya tahun 2006 S1, tahun 2013 S2, tahun 2024 S3, sama-sama di UNESA semua, dan sekarang saya sedang mengajar di universitas di sekitaran Jawa Timur sebagai dosen. Kebetulan dosen olahraga, jadi sebenarnya agak nggak nyambung juga ya, tapi nggak apa-apa juga kan, begitu.
Dan sebenarnya saya juga sama seperti Bang Nandar, apa yang bisa saya perbuat untuk agama maka itu yang akan saya lakukan. Maka saat ini dunia media sosial semakin terbuka lebar, maka saya berusaha untuk memberikan beberapa informasi di dunia TikTok untuk diskusi lintas agama. Begitu dari saya, terima kasih. Berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, memasuki memasuki acara yang kita tunggu-tunggu. Jadi sebelumnya saya beritahukan ya, semboyannya Bang Rudi itu berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya saja. Kenapa? Karena biasanya di acara debat seperti ini yang diserang itu hanya Kristen saja. Akhirnya kan di media itu biasanya gini, kok hanya Kristen yang diserang, kok nggak ada serangan ke Islam. Nah, pada kesempatan kali ini sudah disepakati 1 jam full Kristen menyerang Islam, 1 jam full Islam menyerang Kristen. Jadi adil ya. Nah, untuk ini siapa yang lebih dulu tolong maju satu perwakilan sweet dulu. Siapa yang pertama nanti diserang? Maju salah satu di depan sini, sweet dulu biar adil, nanti kita didahulukan, wah saya kok carry gitu ya. Tepuk tangan ya. Iya, sweet aja. Ya, yang menang dari pihak Kristen. Jadi nanti yang Kristen menyerang Islam duluan. 1 jam. Tapi sebelum masuk ke sesi 1 jam, ini ada sesi pemaparan awal. Pemaparan awal saya kasih 10 menit dari Kristen, 10 menit Islam. Karena tadi yang menyerang dulu adalah Kristen, maka pemaparan awal diawali dari pihak Kristen 10 menit, dibagi untuk 2 orang. Bisa 5 menit atau terserah. Pokoknya saya timer 10 menit, silahkan. Kristen. Tes. Oke, selamat siang semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau pemaparan dari kami itu tidak banyak, karena judulnya kitab manakah yang pantas dianggap kitab suci. Secara gramatikal dan secara etimologi atau secara undang-undang negara Indonesia hanya mengakui satu kitab suci, yakni Alkitab. Alkitab artinya kitab suci ya. Jadi Alkitab itu punya orang Kristen namanya Alkitab. Kalau yang lain kan tidak Alkitab namanya, misalnya dari secara kosakata maksud saya ya, bukan secara apanya. Nah, jadi kalau ditanya apakah kalian punya kitab suci, ya kalian bilang iya, karena namanya Alkitab. Al suci atau Tuhan, kitab adalah buku suci. Nah, kan gitu ya. Secara sederhananya ya. Jadi kalau ditanya Alkitab ya begitu ya. Kemudian kalau ditanya apa sih definisi kitab suci menurut orang Kristen, dari dulu saya selalu tegas mengatakan kitab suci menurut orang Kristen adalah kitab yang berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Itu dari dulu saya tegaskan itu ya. Dan ditulis oleh manusia. Nah, jadi makanya di kitab suci kami yang kita lihat itu hanya kitab Musa lah yang tidak ada nama Musa. Yang lainnya itu ditulis oleh penulisnya. Contoh kitab Daniel, kitab Esra, kitab Habakuk, macam ya, Obadjah, Matius, Markus, Lukas, dan surat-surat Paulus, hanya ada 2 itu ya. Kitab Musa ada yang 5 itu ya. Jadi berbicara tentang kitab suci ini, firman Tuhan dan kisah manusia itu harus perlu digarisbawahi. Karena kalau tidak ada manusia, pasti kitab suci itu tidak ada. Kenapa kitab suci itu ada? Karena ada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, karena dia berdosa, maka Tuhan butuh menuntun manusia ini agar terbebas dari dosa. Andai kata itu tidak ada, ya saya percaya kitab suci tak akan ada. Orang kita nggak ada manusia, saya pun tidak bisa berpikir. Kita semua di sini pun tak pernah ada, kan begitu. Misalnya yang ada hanya malaikat. Karena di dalam Alkitab dijelaskan Kejadian 3 ayat 22 itu sudah ada kerub. Kerub itu adalah malaikat. Makanya saya katakan, andai kata manusia ini tidak ada, maka
dan tidak jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab itu tidak ada. Ya, Bible kami itu tidak ada. Kemudian mungkin ada orang bertanya dan sering mengatakan, kitab suci kalian sudah diubah-ubah, misalnya begitu ya. Banyak ini kekeliruan menurut saya. Perubahan di dalam kitab suci kami itu memang kebanyakan terdapat di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa aslinya saya sebenarnya kurang paham lah ya. Tapi yang paling utama itu di terjemahan. Nah, namun kami pun tidak berkecil hati, karena kan sudah saya definisikan, kitab suci itu definisinya adalah firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya, dan dituliskan oleh manusia. Namanya dituliskan manusia, sudah barang tentu manusia lain bisa memegangnya juga, menyentuhnya juga, dan melakukan apapun terhadap dia. Ya, jadi itulah yang kalau bisa kami gambarkan mengenai kitab suci. Kemudian saya tambahi definisinya lagi, dan kitab yang bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kelebihan kami orang Kristen ini, kami nanti kalau ditanya sinada tidak perlu kami buku menurut profesor ini, menurut pastor ini, menurut uskup ini, menurut pendeta ini, nggak perlu. Karena ada suaranya nyanyi. Karena bagi kami bahwa kitab suci itu atau kitab yang dari Tuhan itu harus mampu menjawab dirinya sendiri, harus mampu menjawab. Makanya kitab suci yang paling mandiri itu ya Bible itulah. Makanya dulu saya waktu di Universitas Ahmad Dahlan saya nggak lulus baca Al-Quran, Bu, nggak lulus. Saya cerita sedikit ya. Kalau kami dulu mau skripsi sidang itu wajib baca satu surah. Waktu itu saya nggak tahu. Yang saya tahu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi datang dosen saya, itu azan kayaknya. Ya saya tahunya itu, Pak. Oh, kamu Kristen ya? Iya. Akhirnya saya diluluskan. Jadi saya gini-gini jelek-jelek gini, Bu. Lulusan Universitas Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Yogyakarta, ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai definisi Alkitab. Saya ulangi sekali lagi, kitab suci itu adalah bahwa firman Tuhan, kitab suci berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya, yang dituliskan oleh manusia dan isinya mampu membela dirinya sendiri atau menjawab pertanyaan terhadap dirinya sendiri tanpa tergantung kepada buku apapun. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk sang debater. Selanjutnya Pendeta Samuel, silakan. Baik. Jadi kalau saya langsung aja, kalau kita lihat dari judulnya di sini, kitab manakah yang pantas dianggap suci? Kalau kita mengerti dari judulnya, ini saya fokus ke kata dianggap. Ada dikatakan bisa menganggap. Jadi kalau itu anggapannya suci ya bisa saja, walaupun menurut dia itu suci atau tidak suci, atau secara pembuktian itu suci atau tidak suci. Jadi selama ini ketika saya banyak mengajar teman-teman saya bahwa azas kebenaran itu bukanlah pernyataan, tuduhan atau dinyatakan, tetapi pembuktian. Nah, jadi baiklah di sini kalau memang judulnya masih berupa asumtif, sifatnya asumsi, dianggap suci, itu tergantung dari orangnya yang menganggap itu suci, itu siapa, dari pihak mana. Tapi kita sebagai yang percaya bahwa kitab itu dari Tuhan yang suci ya, maka kita harus membuktikannya, kan begitu. Nah, setelah saya menyelidiki teman-teman, dalam teks asli Ibrani yang diterjemahkan ke dalam dan Yunani yang diterjemahkan dalam LAITB 1 saja yang saya pelajari, kata suci itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab kita. Ya, jadi itu terjemahan yang dilakukan dengan kaidah tafsir. Tapi secara etimologis tidak ada kata kitab suci. Kata kitab itu sendiri dari bahasa Ibrani ketif yang artinya adalah tulisan. Kalau buku, kitab yang dalam pengertian kita, Alkitab itu buku, itu dalam bahasa Ibraninya sefer. Ya, nandarnya begitu ya. Sefer. Jadi ini sebenarnya penggiringan opini atau yang selama ini sudah menjadi stereotip dari apa yang kita baca bahwa ini kitab suci. Sebenarnya tidak begitu. Ya, jadi
setelah saya pelajari secara teks asli tidak dikatakan kitab suci. Jadi itu skriptura dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya adalah sefer tadi. Nah, kalau dikatakan suci sekarang kita klasifikasikan dulu suci ini apa? Apakah bahannya suci? Apakah bahan kertasnya dari sorga atau tidak ada kutu kasur misalnya? Atau ini berasal dari Tuhan yang suci? Atau ini tidak dirubah atau masih murni? Nah, itu kita klasifikasikan dulu. Tapi karena saya melihat di sini lawan debat saya dari Adriansa dan Nandar yang sering saya simak juga konten mereka di TikTok dan di YouTube, sepertinya akan mengarah kepada pembuktian kepada teks-teks yang masih orisinil atau tidak, begitu ya bro ya, kira-kira begitu ya dugaannya dulu. Jadi kalau mengarah kepada teks-teks yang masih murni atau tidak, di dalam perjanjian lama dikatakan ya, dengan pena palsu penulis oleh para ahli kitab mereka melakukannya. Tetapi itu di Yeremia, kalau tidak saya ingat, saya buka nanti, itu di Yeremia, dan itu dikatakan jauh daripada penulisan kitab tanahnya Musa ya, kitab bukan tanah, kitab 5 kitab Taurat Musa, itu sangat jauh dari zaman Yeremia. Pentateuch ya, dari kitab Tauratnya Musa. Nah, lalu di dalam surat kisah Rasul Paulus, kisah para rasul, dikatakan jika ada seorang malaikat atau seorang para rasul dari kami yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Lalu dalam kitab Wahyu di pasal terakhir, Yohanes mengatakan jika ada seorang menambahkan atau mengurangi dari apa yang kami tuliskan, maka Tuhan akan mengurangi reward atau menambahkan hukuman itu. Jadi di dalam perkataan Yesus sendiri dalam surat Yohanes dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis di abad 1 hingga sekarang ini ada orang yang hendak menyerongkan kerajaan Allah dan yang menyerongkannya hendak menguasainya. Jadi dari ayat-ayat yang tadi saya hadirkan bahwa penyerongan ini atau penambahan itu memang harus terjadi dan sesuai dengan penggenapan itu sendiri, atau dalam bahasa kita tuh nubuatan, ramalan yang harus terjadi bahwa penyerongan isi daripada akidah itu harus terjadi. 10 menit habis. 10 menit habis ya. Terima kasih. Itu saja dulu dari saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk pembicara Kristen. Ya teman-teman, karena itu tadi adalah narasi daripada teman-teman Kristen, dan saya bilang dari awal saya ingin mereview sekaligus mengkritisi. Saya juga di sini akan sedikit menambahkan mengenai definisi kitab suci di dalam Bible. Itu sebenarnya simple aja teman-teman, nggak perlu panjang, nggak perlu ribet, cukup dikatakan dalam ayat ini. Ya teman-teman, di ayat ini 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Nah, jelas di sini teman-teman, di ayat ini dikatakan bahwa firman yang diilhamkan oleh Elohim itu adalah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan juga mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi sesimpel itu definisi daripada kitab suci. Nggak perlu yang ribet-ribet teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita membuat ribet, itu menjadi akan lari kemana-mana. Seperti narasi daripada Rudy Yohanes atau sang debater tadi. Karena jadi larinya kemana-mana. Tapi sesimpel itu aja kita menjelaskan mengenai definisi kitab suci di dalam Bible atau Alkitab ini. Begitu aja. Mari kita lanjut lagi videonya. Selanjutnya 10 menit untuk pemaparan dari pihak Muslim, dimulai dari sekarang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebenarnya saya nggak mau nanggepin ya dari Bang Rudi tadi, tapi menarik ya, kalau kita bahas bahasa Indonesia maka kaidahnya harus jelas. Nggak boleh kita bahas bahasa Indonesia kaidahnya itu menurut saya salah itu. Bahasa Indonesia kitab suci. Definisi kitab suci itu apa dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wahyu Tuhan yang dibukukan, selesai. Tidak panjang, tidak lebar. Wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu kalau mau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau ke etimologi, berarti kitab dari etimologinya dari kata bala itu nanti ada beberapa makna, lafadznya mustarok itu nanti. Gitu kan. Jadi kitab itu bisa diartikan sebagai sebuah catatan,
kitab itu bisa diartikan sebagai sebuah kitab, kitab itu juga bisa diartikan sebagai sebuah ketetapan, dan ketetapan itu bisa oral juga, gitu loh. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada Nabi Musa, apakah gedebuk langit dari tulisan gitu kan? Enggak juga, gitu loh. Jadi itu merupakan ketetapan dari Allah kalau kita ngomongkan kitab dalam etimologi. Tapi ini kan bahasa Indonesia, kitab manakah yang dianggap suci? Ya, kita nanti akan buktikan bersama-sama secara pembuktian literatur yang valid dan juga secara teks-teks kuno tentunya. Jadi nanti teman-teman yang menyaksikan ini bisa bisa mempertimbangkan lagi ya teman-teman ya, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen ya, silahkan menikmati acara ini yang akan kita lakukan. Terima kasih, gitu aja, nggak panjang-panjang dari saya. Terima Saya kasih. kembalikan. Dilanjutkan Mas Nandar. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mohon maaf, ini juga saya sedikit komentari. Lairudi mengatakan bahwa Alkitab itu artinya adalah kitab suci. Sementara Siahaan tadi sendiri sudah meralat ya. Yang namanya Alkitab itu kalau di dalam bahasa Ibrani sofer, kalau banyak soferim ya. Ya, begitu. Jadi yang dimaksud kitab suci di sini adalah kitab, kalau kita lihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci itu adalah murni yang berasal dari Tuhan. Dan saya berusaha untuk mengeksplorasi Al-Quran maupun Bible. Ternyata setelah saya eksplorasi, setelah saya dalami, yang kitab suci itu hanya Al-Quran ya, karena Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang terjaga sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, innan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran dan Allah pula yang menjaganya. Nandar membawa narasi daripada Quran surah Al-Hijr ayatnya yang ke-9 bahwa Allah yang menurunkan Quran dan dia pula yang menjaganya. Nah, kalau Al-Quran dijaga oleh Allah, Nandar, kenapa bisa ada ayat ini? Kita perhatikan dalam ayat berikut ini teman-teman. Quran surah Al-Baqarah ayatnya yang ke-106. Di sini dikatakan, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, di sini teman-teman, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada ayat yang dibatalkan dan yang dihilangkan serta diganti. Ya, pastilah diganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengannya. Nah, jadi ketika Nandar berkata bahwa Al-Quran itu dijaga, kenapa ada yang diganti? Kenapa ada yang dibatalkan? Apanya yang dijaga? Lalu selain daripada ayat ini, Al-Quran ini, ayat ini juga didukung oleh hadis, di mana Al-Quran kan juga didukung oleh hadis ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dalam hadis berikut ini. Ya teman-teman, ini adalah hadits Sunan Ibnu Majah nomor 1934, di mana ini mengenai ayat rajam dan persusuan dewasa yang dinasak, yang dimakan kambing ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita baca di sini teman-teman, telah menceritakan kepada kami Abu Salama Yahya bin Khalaf berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Akhla dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman ibnu Qasim dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Nah, pertanyaannya, ya, ketika Nandar mengatakan bahwa Al-Quran ini dijaga, kenapa bisa ada burung yang memakan ayat tersebut? Nah, jadi narasi daripada Nandar yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah,
ya dibantah sendiri oleh kitab sucinya dia dan bahkan oleh hadits juga, ya kan. Jadi ya tolonglah kalau mau bernarasi minimal seminimal-minimalnya itu harus baca dulu kitab sucinya ya Nandar. Oke, kita lanjut. Allah menjaga Al-Quran bukan menjadi manusia, bukan saudara, tetapi Allah menjaga Quran dengan apa? Dengan berjibunnya jutaan orang yang hafal Quran. Ketika Nandar juga mengatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran bukan dengan menjadi manusia, melainkan dengan banyak orang yang menghafalkan Al-Quran, maka bagaimana dengan hadits berikut ini? Dalam hadits Sunan Ibnu Majah nomor 3771, ini derajatnya Hasan. Di sini dikatakan begini, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki dari Bashir bin Muhajir, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus di siang harimu. Jadi untuk Nandar, ketika dia mengatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran bukan sebagai manusia, ya, tetapi dihafalkan, maka Rasulullah sendiri yang berkata bahwa Al-Quran hari kiamat nanti akan datang sebagai seorang yang bermuka pucat atau manusia nih, terkon ya. Jadi ya untuk Nandar ya baca dulu kitabnya ya Nandar ya. Oke ya teman-teman, ini juga dikatakan dalam hadits Musnad Ahmad nomor 14.823 ketika Nandar juga mengatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran itu dengan cara dihafal. Maka hadis ini dikatakan begini, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan, telah menceritakan kepada kami Salama bin Kuail dari Zar, dari Sa'id bin Abdul Rahman dari bin Adsa, dari bapaknya Nabi salat fajar dan meninggalkan satu ayat dalam bacaannya. Tak kala selesai salat, beliau bersabda, apakah di antara kalian ada Ubay bin Ka'ab? Ubay berkata, wahai Rasulullah, apakah ayat begini telah dihapus atau Anda telah lupa? Rasulullah bersabda, saya telah lupa. Nah, di sini jelas nih bahwa Muhammad saja lupa ya mengenai ayat Al-Quran, mengenai bacaan sholat. Lalu ketika dikatakan seluruh umat Islam itu hafal mengenai Al-Quran, apakah kalian lebih pintar daripada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW? Dan bukan cuma di hadis ini, ada juga di hadis yang berikut ini juga. Perkataan itu juga ada di dalam hadis yang ini teman-teman, yaitu Musnad Ahmad nomor 23.199, di mana di sini dikatakan telah berkata kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Hisham dari ayahnya dari Aisyah berkata, Nabi mendengar seorang lelaki membaca sebuah ayat. Sontak beliau bersabda, semoga Allah merahmatinya, sungguh ia telah mengingatkanku sebuah ayat yang saya telah dibuat lupa terhadapnya. Nah, di sini juga dikatakan Muhammad itu dibuat lupa terhadap suatu ayat. Nah, jadi narasi mengatakan bahwa umat Islam itu menjaga menghafal Al-Quran sebagai bukti Allah menjaganya, maka di sini berarti Allah lalai dalam menjaga Al-Quran sehingga Nabi Muhammad SAW itu lupa terhadap ayat Al-Quran. Oleh karenanya kalau kita mengambil sebuah analogi atau sebuah improvisasi, seandainya semua kitab di dunia, kitab semua agama hilang, maka tidak ada satu agama pun yang memiliki kitabnya, yang memiliki kitab sucinya. Kenapa? Karena Bible itu transmisi atau sanadnya itu bukan berdasarkan hafalan. Transmisi daripada kitab sucinya Kristen maupun Yahudi itu bukan hafalan, tetapi manuskrip, tulisan. Sementara tulisan atau autografa itu nanti dijelaskan, autografa Kristen itu nggak ada.
Sedangkan Al-Quran transmisinya itu ada dua, yang utama dan yang paling pertama itu adalah dengan tradisi oral atau tradisi lisan. Dan Al-Quran bukan hanya sebagai sebuah kitab suci yang memberikan sebuah jaminan, tetapi Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang memberikan tantangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu, laesihaan terhadap Al-Quran, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Dan surat yang terpendek di dalam Al-Quran itu cuma 3 ayat. Tetapi Allah katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-24, fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Bahkan laesihaan dan kaum muslim wal muslimat serta teman-teman Kristen, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 Allah menantang, kalau laesihaan orang Kristen di Indonesia tidak mampu membuat seperti Quran, ajaklah Meta AI, ajaklah aplikasi yang cerdas itu untuk membuat yang seperti Al-Quran. Apa kalian bahu-membahu antara manusia dengan Lucifer dan jin? Itu tidak ada yang mampu membuat Al-Quran. Coba ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman semuanya dilihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. Tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 88, kalau manusia bahu-membahu dengan alien, dengan jin, dengan Lucifer, dengan Beelzebul, itu tidak ada yang sanggup membuat seperti Al-Quran. Jadi nanti di dalam perdiskusian ini kami akan membuktikan bahwa kitab yang suci, kitab yang benar itu hanya Al-Quran. Dan mohon maaf, dalam ruang lingkup diskusi ini kami akan membuktikan dengan data-data yang berjibun bahwa kitab Kristen tidak original, tidak suci, dan tidak asli. Mohon ditunggu bapak-bapak ibu, bersabar. Terima kasih. Allahu Akbar. Masih ada 3 menit. Oh, ada 3 menit. Masih Ada 3 menit ya. Oke, saya bacakan Quran surat Al-Isra ayat 88 ya. Quran surat ke-17 ayat 88. Dan tadi Lairudi yang kita kasihi, saudara-saudara yang terkasih, mengatakan saya percaya kepada terjemahan. Sedangkan Lairudi yang saya kasihi, kitabnya Kristen ini teman-teman ini nih, bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Pendeta di muka bumi percaya bahwa Perjanjian Baru orang Kristen, mohon maaf saya berdiri, Perjanjian Baru orang Kristen itu dipercaya, diyakini sebagai bahasanya adalah bahasa Yunani. Tetapi mungkin para pendeta di sini ataupun yang nonton ini tidak familiar dengan kitab yang berbahasa Yunani ini. Padahal yang ada di depan saya terjemahan LAI ini, saya punya banyak versi Bible terjemahan ini. Bahasa Ibrani ada, Brit Hadasah, bahasa Aramaik ada, itu berbeda semua. Ya, nanti ini kan bukan sesi untuk menjelaskan tentang kekristenan ya. Nanti di sesi kita bertanya kepada teman-teman Kristen, saya akan tunjukkan bahwa kitabnya teman-teman Kristen itu tidak suci. Mohon maaf ya, Lairudi, Laesiahan, ini dalam koridor kita berdiskusi. Terima kasih. Masih ada waktunya? Ya? Oh ya, tadi Iya. Quran surat Al-Baqarah belum Masih ya? 1 menit. Oke. Surat Al-Isra ayat ke-88. Quran surat Al-Isra ayat 88. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu juga punya aplikasi di HP-nya bisa dilihat ya. Al-Isra 88. Al-Isra 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an itu sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan yang meriah dari pembicara muslim. Ya mungkin seperti itu saja dulu teman-teman di video review dan kritik untuk debat antara
Islam dan Kristen terkait tema kitab mana yang lebih pantas disebut kitab suci, Al-Quran atau Bible, yang dimana pendebatnya adalah Ardiansyah dan Yonatan Nandar melawan Rudy Yohanes dan juga Samuel Siahaan. Karena videonya terlalu panjang teman-teman, makanya gue bakalan bikin jadi beberapa part ya, supaya juga sekalian ngejar jam tayang ya teman-teman ya. Jadi gue bakalan bikin jadi beberapa part agar tidak terlalu panjang juga ya dalam satu video. Gue bikin jadi beberapa part. Jadi kalau kalian yang masih ingin mengikuti terus perkembangan debat lintas agama ini, silakan tolong dibantu dulu untuk like, comment, and share, and subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika gue update terbaru mengenai perdebatan ini, gue upload video terbaru mengenai review dan kritik untuk debat ini, kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, ya begitu aja dulu. Gue Baginda Nathan, pamit undur diri. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach. Bye-bye.